Timnas U23 Indonesia pada akhirnya benar-benar harus mengubur mimpi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Di mana kepastian itu didapatkan usai Garuda Muda harus kalah 1-0 atas Guinea. Yap, secara permainan sebenarnya Guinea ini nggak seserem yang diberitakan. Dan secara level permainan Indonesia bisa loh sebenarnya mengimbangi. Hanya saja lagi dan lagi, nggak tahu kenapa selalu saja Indonesia ini kena apes gara-gara keputusan wasit. Yang mana di antara banyak keputusan, 2 penalti goib. Yang salah satunya, berbuah penalti jelas membuat pik pemain menjadi benar-benar drop. Hal yang pada akhirnya turut mengundang perhatian dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Yang diketahui juga hadir langsung melihat pertandingan ini. Selesai sudah perjuangan skuad Garuda Muda untuk menembus Olimpiade Paris. Yap, terlepas dari hasil yang ada. Tentu saja, apresiasi layak disematkan kepada semua elemen timnas yang udah berjuang habis-habisan. Hanya saja, Tuhan belum mengizinkan Indonesia melangkah lebih jauh. Toh kendati gagal, para pemain tetap harus pulang dengan kepala tegak karena bagaimanapun. Kalian sudah mengukir sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 dengan status tim debutan plus termuda. Jangan hanya ekspektasi jadi tinggi, membuat kita melupakan gitu aja perjuangan para pemain yang mati-matian mencetak sejarah. Yap, sejatinya peluang Indonesia ketika melawan Guinea itu masih ada. Sebab secara permainan, Guinea ini ternyata nggak sehebat yang diberitakan. Sayangnya para pemain tampil kurang tenang. Terutama setelah kejadian gol penalti pertama yang dirasa sangat kontroversial. Yap, memang sekilas pemain Guinea yang jatuh ada di dalam kotak penalti. Akan tetapi jika dicek dari tayangan ulang, jelas banget kalau Witan menyentuh pemain Guinea di luar kotak penalti. Jika ada VAR, tentu itu mutlak bukan penalti. Namun sangat disayangkan di laga sepenting ini malah nggak ada VAR. Yap, di luar dari 2 penalti goib yang dilakukan oleh Witan dan Dewangga, para pemain Indonesia sebenarnya bisa kok tampil lebih baik dari Guinea. Hanya saja pik pemain udah kadung down, gara-gara banyak keputusan wasit yang terlalu mudah memberikan pelanggaran bagi Guinea. Maka wajar jika Koshin sampai mencak-mencak hingga puncaknya kena kartu merah usai insiden penalti dari Dewangga yang jelas-jelas bersih kena bola. Lebih lanjut, bukan bermaksud apapun, tapi harus diakui juga kalau performa pemain timnas beneran drop. Sehingga segala serangan yang dibangun kerap kandas terlalu mudah yang sebagian besar diakibatkan salah passing. Kemudian para pemain juga nggak bisa tenang ketika udah masuk final third dari pertahanan Guinea. Terbukti dari statistik yang ada sepanjang laga Indonesia cuma mampu melepas 1 shots on target dari 8 kali percobaan. Intinya di luar kepemimpinan wasit François Letessier, penampilan Indonesia terutama dari sisi penyelesaian juga nggak bagus-bagus amat. But that's okay, karena ini sekali lagi adalah bagian dari proses. Semoga di kesempatan terdekat ya ini kualifikasi Piala Dunia, para pemain bisa belajar. Apalagi di ajang tersebut, levelnya bukan U23, melainkan senior. Sehingga pastinya tingkat kesulitannya pun berbeda. Ya, pada akhirnya segala hal emang udah terjadi. Dan terkait wasit, kabarnya Gianni Infantino yang nonton langsung match ini juga dibuat gregetan. Karena emang sejelas itu. Sehingga bisa saja sang wasit yang sebenarnya punya reputasi mentereng mendapatkan evaluasi dari FIFA karena bagaimanapun ini adalah laga yang sangat penting. Meskipun Olimpiade sendiri nggak berada di bawah naungan FIFA. Belum lagi kelakuan para pemain Guinea yang besar doang tapi disenggol dikit jatuhnya udah persis kayak pemain Qatar. Hadah, lengkap sudah deh. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya tetap semangat timnas U23. Meskipun gagal, tapi kalian udah sukses membuat kami bangga karena bagaimanapun sejarah lolos ke semifinal Piala Asia U23 itu juga merupakan sebuah prestasi yang bahkan melebihi target. Memang kekalahan ini sangat menyakitkan, tapi bagaimanapun life must go on. Dan semua ini bisa jadi momentum untuk saling evaluasi agar ke depan bisa tumbuh jadi lebih bagus.
Toh kalian masih muda dan perjalanan masih sangat panjang. Emang sih kesempatan lolos Olimpiade mungkin hanya ini, tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Buktikan aja di bulan Juni nanti, ketika kalian sebagian besar dipercaya tampil di timnas senior, kalian udah belajar dan bangkit. Lalu untuk netizen, please stop untuk menghujat apalagi sampai mengarah ke ranah pribadi dan merembet kemana-mana. Ingat, para pemain ini usianya masih sangat muda dan mereka juga udah melakukan segalanya dengan maksimal sesuai kapasitasnya. Kalaupun hasilnya nggak memuaskan, ya anggap aja level kita emang masih segitu. So, tetap semangat Garuda Muda, kalian sudah sangat membanggakan kok. Mulai dari partai pembuka di Piala Asia sampai playoff Olimpiade ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.